Wanita itu mendengar dan sedikit tersenyum. Itulah kebenarannya. Kami hanya peduli dengan wilayah dari tanah kami dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada kami dengan tujuan mengganggu siapapun di tempat kami. Wanita itu mengangguk dan kemudian dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Namun, sejak saat ini aku telah mendengar banyak hal tentang pemilik tulang naga. Jika memiliki kesempatan, aku sangat ingin bertemu dengan mereka." Ekspresi pria itu berubah. Dia melirik wanita itu dengan aneh, kemudian tersenyum. "Ketika dia secara resmi mencapai wilayah kita, kau akan melihatnya." Banyak orang mungkin tidak akan membiarkan mereka mencapai level ini. Wanita itu menyambung pembicaraannya. Mengenai pembunuhan damar terhadap Sains, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Di alam semesta yang luas, dalam lingkup pengaruh 8 bintang primordial besar, rumor menyebar dengan sangat cepat. Berita kehancuran bintang Juju dan kemunculan elemental galaksi baru juga perlahan menyebar di alam semesta. Saat ini, di atas bintang bulan merah, sebuah pesawat tiba di bintang bulan merah. Sebagai satu-satunya 2 dewa wanita bintang Juju, pengikut mereka juga sangat besar. Namun, ada juga banyak orang yang adalah pengikut mereka yang meninggal. Mungkin ada lebih dari 1.000 orang di antara 20 juta orang yang datang ke Juju. Mereka mulai memilih lokasi di Juju dan mulai perlahan membangun kota dan pabrik. Orang-orang bintang Juju memiliki banyak teknologi di tangan mereka. Jadi tidak ada keraguan bahwa seiring waktu, seluruh bintang bulan merah akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat ini, sebuah rumah sudah dibangun di atas gunung, dan gunung itu juga berganti nama, disebut Gunung Sin. Di puncak gunung, 2 wanita duduk berhadapan. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan menghilang di puncak gunung setelah beberapa saat. Sebuah pesawat luar angkasa tiba-tiba melesat jauh ke langit berbintang. Setengah jam kemudian, di langit berbintang, terlihat sebuah pesawat emas yang megah perlahan mendekati 2 pesawat dan berdiri di depan mereka. "Kemana kalian ingin pergi?" Sebuah suara damai bergema dari pesawat. "G-Sense meninggal. Otoritasnya telah diambil kembali olehku. Dan ada hubungan besar antara otoritas kausal kalian dengan diriku. Kalian berpikir kalian bisa melarikan diri." Ekspresi Yesi dan Sin sedikit berubah. Kesepian. Yesi membuka palka kemudian berkata, "Aku tidak ingin memasuki bumi, menerima otoritas bumi. Aku tidak ingin bertarung denganmu, dan aku tidak ingin menyebabkan terlalu banyak pembunuhan. Jangan mempersulit kami. Aku tidak berencana untuk membawa kalian mengikuti aku untuk menyerang bumi." Gu melangkah keluar dari pesawat dan menatap Sin dan Yesi. Ada sedikit ketakutan di wajah Sin. Dia diam-diam bersembunyi di belakang Yesi. "Apa yang kamu ingin lakukan?" Yesi berkata dengan ringan. "Aku ingin kalian semua memasuki tanah asal inti galaksi." Gu berkata dengan tenang. "Kami adalah master tingkat dewa dan tidak mungkin bisa memasuki tanah asal." Yesi menggelengkan kepala dan berkata, "Begitu kita masuk dan ditangkap oleh aturan alam semesta, kita berdua pasti akan mati. Kekuatanmu sendiri. Dengan cara ini, kamu berpikir untuk dirimu sendiri. Tujuan masuk juga sangat sederhana. Hanya ada satu, untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan otoritas," kata Gu ringan. Ekspresi Yesi mendung untuk beberapa saat. "Masih ada waktu sebelum tanah asal terbuka. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Tetapi, jika kamu tidak pergi, hanya ada satu akhirnya. Di bawah alam semesta, kamu hanya bisa binasa," kata Gu ringan. Yesi mengangkat matanya dan setelah beberapa saat, sebuah senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Kamu memaksaku begitu, jadi kamu tidak takut? Aku akan berlindung di belakang damar." "Yesi, yang lain tidak tahu apa idemu. Aku tahu Pak Tuan nelayan itu ada di bumi. Apakah kamu pikir dia akan mengizinkanmu masuk?" Gu berkata dengan ringan,
Itu saja, pergi atau tidak kamu lihat sendiri. Ayo lakukan. Yesi menatap Hao di sebelahnya. Hao mendecakkan lidahnya, tetapi tidak berbicara namun berbalik. Pesawat emas perlahan pergi. Sin memandang Yesi dan berkata, "Yesi, apa yang harus kita lakukan? Benarkah haruskah kita pergi? Keluarlah, aku sangat berharap Damar bisa menjadi dewa dan membunuhku sesegera mungkin, sehingga kita tidak harus dikendalikan olehnya lagi." Hari ini, 8 bintang primordial di langit berbintang memiliki semua jenis informasi yang didengar, dan semua orang bereaksi berbeda setelah menerima informasi ini. 8 bintang primordial semuanya mulai memikirkan tempat asalnya. Subscribe tidak mengaruhi minyak goreng mahal, besti. Bab 1839, percaya pada anakku. Faktanya, semua yang terjadi di 8 galaksi, Damar sama sekali tidak tahu. Dia tidak tahu karena dia membunuh Gisens dan mengusir Dewa Perang. Terjadi kegemparan di seluruh alam semesta, terutama di 8 bintang primordial. Dia bahkan tidak tahu kekacauan macam apa yang akan terjadi di tanah asal. Saat ini, dia sementara menuju ke gerbang tersembunyi Shaolin. Setelah menemukan bahwa lelaki tua nelayan itu tidak ditemukan, Damar mengerutkan kening. Kemudian dia kembali ke Ngarai lagi. Di Ngarai, banyak orang telah berada di sana. Dewan dan yang lainnya sedang duduk bersila di Ngarai. Pak Iman dan yang lainnya juga telah kembali ke tempat ini. Pertempuran ini memberi mereka banyak rangsangan. Mereka semua adalah Night Watcher, tetapi karena kesenjangan antara mereka dan Damar semakin besar, mereka juga secara bertahap memahami bahwa dalam perang semacam ini yang melibatkan peradaban, kekuatan tempur mutakhir yang benar-benar menentukan hasilnya. Oleh karena itu, kebanyakan orang ingin menjadi salah satu kekuatan tempur mutakhir. Dewa Mabuk dan Yani sudah pergi, tapi Mucici memilih untuk tetap tinggal. Di hati Mucici, tempat Damar dan yang lainnya berada adalah kampung halamannya. Setelah dia lahir, dia tinggal di tempat seperti Promise Island. Kemudian, dia mengalami banyak perang. Teman satu-satunya adalah Damar dan Thalia. Jadi, dia memiliki rasa yang lebih kuat terhadap bumi. Selain itu, dia telah memicu revolusi industri di planet ini. Di bawah kepemimpinannya, dalam waktu singkat bumi mulai berkembang ke arah penjelajahan luar angkasa. Di benaknya ada banyak penemuan-penemuan dari perusahaan teknologi Promise yang merupakan harta yang sangat besar. Setelah Damar masuk dan menyapa beberapa orang, dia langsung pergi ke tempat terdalam dan duduk dengan menyilangkan kaki. Di sekitar, rasa penindasan yang mengerikan melanda. Damar mengambil napas dalam-dalam lalu duduk bersila, mulai memikirkan gambar itu terus-menerus. Di benaknya, dia berharap bisa menembus batas seni bela diri lebih awal. Dalam sekejap, 10 hari telah berlalu. Selama periode ini, terus berkomunikasi dengan Pak Tua Iman, berharap menemukan sesuatu dari jalur seni bela diri Iman. Kemudian, dia menemukan bahwa jalan seni bela diri Iman tidak dapat memberinya banyak inspirasi. Setelah 10 hari, dia masih belum memiliki terobosan. 10 hari kemudian, 2 orang datang ke Ngarai, keduanya dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Keduanya adalah Bor dan Guntur. Setelah keduanya mencapai Ngarai, Damar tersentak mundur, menatap Bor yang bersemangat dan berkata, Apakah kalian menangkap otoritas? Berbicara tentang ini, alis Bor berkerut dalam dan berkata, aku menduga bahwa otoritas di sini telah dipilih olehmu jauh sebelumnya. Selama periode waktu ini, kami berlari mengelilingi bumi beberapa kali dan menemukan otoritas di kedalaman laut. Tetapi sepertinya tidak mau memilihku, malah melarikan diri.
Damar menatapnya dengan heran. Dia tahu bahwa kekuatan otoritas sebenarnya disegel di dalam gua, dan mungkin gua itu dibuka beberapa kali, dan kekuatan otoritas habis. Misalnya bagaimana otoritas asal dia peroleh, dia sendiri tidak tahu. Kamu sangat bersemangat meskipun kamu tidak menangkapnya, Damar bertanya tanpa basa-basi. Menemukan jejaknya saja sudah cukup, kata Bor. Mengapa kamu begitu bahagia? Damar bertanya pada Guntur. Reaksi alam ketiga, Guntur tersenyum. Aku berencana meluangkan waktu untuk pergi ke planet Fusi untuk memberi sedikit wabah pada orang-orang bintang Juju. Kamu harus menggunakan lebih sedikit energi yang membuat marah ketika kamu biasanya di bumi. Itu sudah sangat bagus. Damar menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku terukur. Guntur tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, kapan kita pergi kali ini? Aku tidak sabar untuk membalas dendam. Kamu benar, orang-orang bintang Juju banyak yang mati. Mereka bisa menyerang kita di sini. Seharusnya dalam waktu dekat ini, Damar menarik nafas dalam-dalam dan berkata, lu telah kembali lebih awal. Dia akan menemukan Daily dan yang lainnya, dan kemudian memberikan pemberitahuan kepada yang lainnya. Proses ini mungkin akan memakan waktu. Sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang dapat dikumpulkan, tetapi aku rasa itu sudah cukup. Kali ini kita akan benar-benar menghancurkan orang-orang bintang Juju. Oh ya, kali ini aku tidak akan bersamamu, Bor berkata. Aku tinggal di bumi dan berencana untuk membangun kembali piramidaku dan memperbaiki jangkarku di bumi. Kamu ingin hidup di bumi? Tanya Damar. Ini adalah kampung halaman ibuku. Aku tidak masalah tinggal di sini, Bor berkata. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti siapapun. Damar mengerutkan kening. Bor adalah orang gila, dan tinggal di bumi adalah bom waktu. Terutama setelah dia pergi, hantu itu tahu apa yang akan dia lakukan. Kamu tidak percaya, aku bisa membangun piramidaku di sebelah kerangka itu, dan kamu bisa membuatnya menatapku. Pada saat ini, Bor berkata lagi. Kerangka di mulutnya secara alami adalah Master Yu, sang maniak pedang. Percayalah pada putraku sekali ini, Guntur memandang Damar dan berkata dengan serius. Subscribe tidak akan membuat minyak goreng mahal loh, Besti.